Diatip keur ulin jeung saha? Rako. Eta matahan dikituan. Lila-lila konten kieu lila-lila teh. Sahaya. Wow, serem beung. Preman. Ka dia. Arek naon? Duit. Yang naon duitna? Yang naon? Ya ampun. Ya duitna ya. Mana tangan kanan atau tangan kanan? Tangan bapak. Nah. Wih. Terima kasih. Wih, ke mana, Salim. Wah, pinter. What's up brother and sister? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Teman-teman semua, di sini saya mau kembali lagi ke rumah atau saungnya si anak kecil Indigo yang diasuh oleh genderuwo, si bos, si Rako, dan banyak jin lainnya teman-teman. Nah, ini perjalanan menuju rumah Dede Atif ya. Dan kita harus melewati hutan juga pesawahan teman-teman. Tapi di video ini saya mau ngobrol sama ibunya karena pada saat ngidam katanya sudah diganggu oleh makhluk-makhluk halus teman-teman. Nah, gimana ceritanya, kita penasaran ya. Apakah diganggu memperlihatkan wujud atau makannya yang aneh-aneh, kita nggak tahu ya. Nah, sementara itu kita di perjalanan melihat pemandangan-pemandangan hutan seperti ini. Nah, daerah-daerah ini menurut Dede Atif angker banget ya teman-teman. Angker banget. Dan kita terus menyusuri pematang sawah untuk menemui Dede Atif bersama ibunya di saung. Allahu Akbar. Buat teman-teman, tonton terus video saya sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan dan pekerjaannya, dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, itu tuh saungnya Dede Atif dan keluarga ya, lagi ngobrol-ngobrol dengan petani yang lain teman-teman. Memang ini jalannya curam banget teman-teman, harus melewati galengan sawah, melewati hutan, jalanan becek, dan perjalanannya cukup melelahkan teman-teman. Dan di sini juga saya tidak sendiri ya, ditemani juga sama Kang Hakim, WK Jurnal, dan Adang Channel. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja ya. Kita sudah hampir sampai di rumah atau saungnya Dede Atif. Nah, ini saungnya kecil banget seperti ini. Bahkan Dede Atif sama orang tuanya sudah lama banget tinggal di sini teman-teman. Wow, dengan pemandangan yang luas ya. Pemandangan yang luar biasa asri di sini. Ada pegunungan, ada hutan, ada juga pesawahan teman-teman. Dan di sini juga saya tidak sendiri, ada Kang WK, ada Adang, Bapak Adang Channel. Nama YouTube-nya apa? Adang Channel. Adang Channel tuh. Teman-teman bisa lihat ya Adang Channel tuh di YouTube. Dan ada juga bapaknya Dede Atif, namanya Bapak Maman. Oke Pak Maman, saya mau ke istrinya dulu ya. Iya.
Nah, ada Kang Hakim juga. Ada Dede Atif juga. Nah, ini lagi makan nih. Nah, di sini kita tidak sendiri ya, sama Kang WK juga ya. Kan saya bersama Mister juga nih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu dengan siapa namanya? Ibu Elis. Dengan Ibu Elis. Ibu Elis, ini kan anak Ibu yang namanya Delatif, mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu ya Bu ya. Itu saya pengen tahu ketika mengandung Delatif ini, ketika hamil Ibu ya, mempunyai keanehan-keanehan nggak Bu ketika mengandung Delatif ini? Iya, Gimana itu Bu ceritanya? waktu saya ngidam Iya. usia kandungan saya 2 bulan, Iya. ngedarah aja. Oh, kandungannya tuh. Delatifnya. Tapi saya diperiksa ke bidan, nggak apa-apa sih Bu. Saya periksa aja kayak ke bidan, ke dokter kandungan. Iya. Tapi alhamdulillah Normal. Nggak ada sehat. apa-apa, nggak ada keluhan yang lain ya Bu ya. Itu waktu janin 2 bulan. Janin 2 bulan. Terus saya ke sawah lagi, aktivitas lagi biasa. Iya. Waktu mau jatuh saya ya kayak ada yang nangkap gitu, ada yang nolong saya mau jatuh juga nggak terpeleset. Perasaan kayak orang apa ya, ada yang nahan. Ketika mau jatuh. Itu di sawah. Di sawah. Tapi kelihatan nggak sosoknya sama Ibu? Cuman bayangan. Cuman ada bayangan sekilas. Jadi itu sepertinya mau menolong Ibu supaya Nggak yang jatuh. dikandung oleh Ibu tidak ini ya tidak selamat sepertinya, tidak Iya. apa-apa gitu ya. Itu masih kandungan umur 2 bulan kejadian itu? Udah gede itu, Udah udah gede. sampai 4 bulanan. Udah 4 bulanan, saya kan ke sawah terus. Iya. Udah 4 bulan, udah masuk 5 bulan saya berhenti ke sawah. Enggak di sawah. Iya. Lahirnya juga ini mah prematur, Delatif mah cuman 7 bulan. Oh, 7 bulan udah lahiran. Udah lahiran. Malahan mah mau suruh ke Majalengka ya, nggak sanggup di sini di bidan desa nggak sanggup disuruh ke Majalengka, tapi alhamdulillah enggak, Berarti lahiran di rumah. di rumah sakit di puskesmas. Lahirnya Lahirnya itu hari kepalanya dulu atau kakinya dulu? kepalanya, Kepalanya. tapi cuman 1,8 prematur. Beratnya. Katanya harus diopen di Majalengka, tapi alhamdulillah di kampung aja, di rumah. Dibawa pulang aja. Tapi alhamdulillah Iya. sehat sampai sekarang ya Sampai Delatif. sekarang cuman ada yang ngasih tahu, disuruh beli susu khusus anak prematur gitu. Selama kehamilan ada keanehan lain Bu? Ada Apa tuh Bu? suka ada sosok, ada yang saya mau mau jalan gitu ya, mau jatuh juga suka ada yang nahan Nolongin gitu. ya. Oh, berarti jatuhnya bukan 1 atau 2 kali, tapi dari Sering. beberapa mau jatuh itu ternyata ada yang nolong, tetapi sosoknya tidak kelihatan, sosok gaib hanya bayangan saja. Oh, Ibu, kalau biasanya kan ibu hamil itu identik dengan mimpi yang aneh-aneh gitu Bu. Nah, kalau Ibu sendiri punya pengalaman mimpi aneh Bu? Iya, waktu itu saya mimpi seorang kakek-kakek yang ngasih kepada saya sebelum saya hamil ya, dikasih anak laki-laki. Saya sama kakek-kakek, anak laki-lakinya putih ya, gendut. Kata saya nggak mau, saya kan udah punya anak laki-laki, masa mau dikasih lagi punya anak laki-laki lagi. Kata saya nggak mau, saya ini katanya buat kamu, saya buat rezeki kamu. Aku nggak mau, kata saya, masa laki-laki terus, kata saya mengumpulkan anak laki-laki. Tapi itu si kakek-kakek maksa, marah sama saya, dikasih ya, terpaksa saya diambil. Iya. Dede Atif ini anak keberapa Bu? Ketiga. Berarti yang pertama dan kedua itu laki-laki juga.
Malah saya cerita sama mbah saya ya, mbah, kok saya mengimpi gitu kan rezeki buat kamu katanya, entar juga terasa sama kamu. Alhamdulillah sekarang. Ibu bisa digambarin nggak kakeknya itu sosoknya seperti apa, Bu? Tinggi ya, berjenggot, pakai peci, diikat-ikat itunya apa kayak bandok gitu ya. Kainnya itu. Si kakek-kakeknya itu. Ibu kenal dengan kakek itu? Enggak. Enggak. Boro-boro cuma ngimpi doang. Iya. Ibu kalau misalkan ibu hamil yang lagi ngidam itu biasanya punya keinginan makan makanan tertentu. Kalau ibu sendiri ada gak makanan-makanan tertentu yang aneh misalkan? Saya pengen ini, pengen itu gitu. Enggak. Kalau Latif mah enggak pernah pengen apa-apa. Cuman makanan sawah gitu. Cuman apa kelapa muda gitu makannya. Jadi nggak ada ngidam yang aneh-aneh ya Bu ya. Cuman biasa aja yang asem-asem gitu. Cuman rujak buat di kampung. Iya. Itu ibu pertama kali Dede Atif kan sudah lahir ibaratnya. Nah keanehannya itu diawali dengan apa sih Bu? Ini Dede Atif mungkin. Dede Latif waktu keanehannya ya sering berbicara sendiri, suka marah-marah sama saya kalau saya bawa jajanan, saya kan dikasih sama Dede Latif apa enggak semuanya disimpan lagi, punya buat sendirinya aja. Dia suka marah katanya kasih sama satu lagi cuma makanan, kasih satu lagi buat anak-anak saya katanya, buat emak budak kata Dede Latif gitu. Oh, emak budak ya. Emak budak adik anak budak gitu. Sejak Cerita usia Dede berapa Latif tahun teh. itu Bu? Dari usia 3 tahun. Udah mulai ada keanehan itu ya Bu ya. 3 tahun itu suka berbicara sendiri, main sendiri gitu. Jadi keanehannya mulai di situ kelihatannya ya Bu. Kelihatannya. Aneh juga ya. Makan juga saya harus dikasih satu piring, dia satu piring. Kata saya, sama siapa Dede? Buat anak budak gitu, kata Dede Latif. Emak budak itu apa? Kata saya. Emak budak teh budak Dede, nah itu di deket Jambu gitu. Yang si bos itu ya. Lain lagi nih. Oh, lain lagi. Katanya emak budak katanya. Emak budak. Kata saya cerita sama orang tua ya, emang ada di situ katanya nenek-nenek, katanya emak-emak gitu, suka bawa anak kecil gitu. Ibu kalau kita dengar cerita kan ibaratnya sesajen itu ibaratnya rokok, kopi itu suka berkurang. Nah kalau ini kan Dede Atif nyiapin piring gitu ya, piringnya harus 2, itu yang satu lagi habis gak atau masih utuh? Kadang-kadang acak-acakan. Oh acak-acakan. Kadang acak-acakan jajanannya nggak kelihatan kan sama saya ya. Udah nggak ada itunya, cuman ada itunya aja. Iya. Cangkangnya. Wah ibarat sesajen gitu ya. Jadi makanan yang dikasih ke makhluk halus itu jadi berkurang, bukan sama Dede Atif. Wah aneh juga ya. Ya mungkin Dede Atif karena dia diasuh sama dia jadi sekalian. Iya bener Kang Wika. Nenek kan manggilnya nenek. Iya, oh nenek. Dede Atif. Nama neneknya siapa? Umi. Namanya Umi. Umina bukan budak tuh. Sok ngasuh budak tuh si Umi. Tara, budak nangan Dede Atif pungkul. Si mana ya di dia? Si mana ya di dia? Si Umi. Ayah. Oh teman-teman, kata Dede Atif itu ya si Umi itu gak punya anak lagi, tapi makanan yang disiapin sama Dede Atif itu suka habis dimakan sama si Umi itu. Emak budak katanya. Emak budak. Gara-gara emak saya gitu ya mungkin ya. Kunaon gara-gara mama Dek? Itu kayak yang dicarioskeun cenah ge sok ngambek. Oh. Dicarioskeun sok ngambek eta. Emak budak teh. Emak budak. Ka abi teh nyeuselan, urang kali abi teh si Atif teh. Itu kayak yang dicarioskeun gitu. Pantesan dari beberapa video sebelumnya yang emak budak itu nggak disebutin sama Dede Atif karena memang pantangannya nggak boleh diomongin gitu ya. Ya baru kali ini aja diomongin si Umi emak budak.
Tadi kelihatan Dede Atif juga ya kayaknya agak amarah gitu kalau diceritain. Oh. Ya udah ya Dek, gak diceritain lagi, tadi obrolkeun deui nya. Tas ugi sakitu we demi keamanan bersama. Oke Ibu, hatur nuhun ya. Ada ya cariosan iya tuh Bu, senu sanes, ada pengalaman yang lain mungkin selama mengandung sama Delatif yang belum diceritakan. Oh, udah terus kan. Iya. Udah ya Uti, udah. Nah teman-teman, itulah obrolan saya, dan di sini juga ada Mr. Najar bersama Ibu. Siapa tuh tadi deh? Ibu Elis. Dan itulah pengalaman selama mengandung Delatif ini. Oke, terima kasih ya Bu ya. Nah itulah teman-teman sepenggal kisah dari ibunya Dede Atif selama mengandung Dede Atif. Jadi Dede Atif itu pada awal kehamilan 2 bulan sering keluar darah, tetapi setelah diperiksa dari dokter tidak ada gangguan apapun gitu ya, kondisi kandungannya masih sehat. Terus pada saat hamil juga mama atau ibunya Dede Atif itu suka bekerja di ladang dan beberapa kali jatuh, tetapi selalu diselamatkan oleh sosok gaib. Itu bukan 1 atau 2 kali, sering katanya. Terus Dede Atif juga ibunya juga pernah bermimpi ditemui oleh sosok kakek-kakek berjanggut, badannya besar, dan bilang ke mamahnya Dede Atif kalau ibu Dede Atif ini bakal mempunyai anak lagi. Sedangkan kata mamahnya Dede Atif, jangan laki-laki lagi. Ternyata dikasihlah anak laki-laki, katanya bakal membawa rezeki buat keluarga Dede Atif, teman-teman. Selain itu juga pada saat masih kecil Dede Atif itu suka ngomong sendiri. Bahkan kalau lagi jajan itu mamanya harus beli lebih, yang satunya lagi untuk temennya, dan juga si Umi atau emak budak. Itu suka dikasih, baik itu jajanan warung ataupun makan berat, seperti kalau misalkan mau makan itu gak boleh 1 piring, harus 2 piring. Dan buktinya yang 1 piringnya itu acak-acakan teman-teman, seperti ada yang makan dan belum beres, teman-teman. Oke, sekian video saya. Tonton terus video saya yang lainnya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, comment, and share, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.